Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di dalam lilin pengharapan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, Kau beri kesempatan bagi kami sekali lagi menikmati hari yang baru. Terus sebentar kami membaca bagian firman-Mu, Tuhan memampukan kami, supaya ini bukan hanya menjadi tambahan pengetahuan kami saja, tetapi betul-betul kami lakukan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Diserahkan waktu di depan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, seringkali yang otomatis muncul dari bibir kita itu adalah keluhan. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Atau sebaliknya, kita tidak bisa menyelesaikan rencana-rencana yang sudah kita susun. Hari ini melalui bagian surat 1 Tesalonika ini kita diingatkan. Ada satu bagian yang penting yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu, ketika menuliskan surat ini, Rasul Paulus tidak sedang berada jemaat Tesalonika, tetapi dia berada di Korintus. Dia harus meninggalkan jemaat yang dilayaninya ini karena ada beberapa masalah yang harus dihadapi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Paulus tidak mengeluh, Paulus tidak hanya bersedih, tetapi dia mengirimkan surat penggembalaan kepada jemaat di Tesalonika. Dan kalau kita mau membaca dari pasalnya yang pertama, ada beberapa alasan ucapan syukur yang dinaikkan oleh Paulus secara khusus untuk jemaat di Tesalonika. Kalau di dalam pasalnya yang pertama ayat 2 dan 3, di sana Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur dan menyebut kamu dalam doa kami. Kenapa? Paulus mengingat setiap pekerjaan iman jemaat di Tesalonika. Dia juga mengingat usaha kasih yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Bahkan dia bersyukur untuk ketekunan pengharapan kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Dan dia juga bersyukur karena jemaat Tesalonika telah menjadi penurut-penurut Allah. Bahkan di dalam penindasan, mereka menerima firman dengan sukacita, dan bahkan mereka boleh menjadi teladan untuk semua orang percaya sampai wilayah Makedonia dan Akaya. Kalau kita lanjutkan, masih ada banyak lagi alasan yang disebutkan oleh Paulus bagaimana dia bersyukur untuk satu jemaat, yaitu jemaat Tesalonika. Walaupun memang dia tidak bisa hadir secara fisik, tetapi dia terus mengingat, bahkan menaikkan syukur, mengingat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga sedang di dalam kondisi yang tidak mudah. Mungkin banyak di antara kita yang lebih mudah mengeluarkan keluhan-keluhan. Tetapi hari ini saya mengajak setiap kita, seperti firman Tuhan yang kita baca, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mengucap syukur, bukan hanya di dalam 1-2 hal yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, tetapi di dalam segala hal kita boleh mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Kalau mungkin kemarin kita mengeluh karena kita tidak bisa keluar rumah, biarlah hari ini kita boleh belajar, kita bersyukur untuk rumah yang Tuhan berikan untuk kita tinggali. Mungkin sebelum ini kita mengeluh karena kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal, rekan-rekan kerja kita, teman-teman kita. Tetapi hari ini mari kita bersyukur
boleh melihat Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kita kasih. Saya yakin ketika kita merenungkan kasih Tuhan, akan lebih banyak lagi alasan untuk kita bersyukur. Dan biarlah dengan ucapan syukur itu, kita beroleh kekuatan menjalani hari-hari ini di dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh disampaikan. Ajar kepada kami Tuhan untuk melihat setiap kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Tetapi biarlah Engkau beri kepekaan bagi kami untuk mensyukuri hal-hal kecil yang selama ini mungkin kami anggap biasa. Mampukan kami menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa bersyukur, karena kami tahu itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.